hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Halo JBL, balik lagi di PB Ina. Kali ini Indonesia hari ini baru saja menyelesaikan pertandingan Indonesia lawan Thailand. Kita menang 4-1 tapi kecolongan di nomor ganda. Nah, ini nomor ganda lagi nih. Mesti tanyanya ke dia ya. Aduh, mana saya tadi latihan lagi kan, pas banget gitu. Menurut Ciuni gimana? Indonesia harusnya nggak boleh kecolongan, terutama Fajarian lawan. Ya ini walaupun disebut-sebut lagi naik daun pemain Thailandnya, tapi maksudnya belum di level yang ranking top 20 atau 15. Bisa kalah, rubber game dengan skor set ketiga cukup jauh 21-11. Menurut Ciuni gimana? Nothing tulus banget tadi Thailand mainnya. Terus habis itu rapet pertahanannya, terus juga serangannya tuh memang yang satu depannya cepet, yang satu serangannya kencang kayak Wang Chang sama Liang Weikeng gitu modelnya. Jadi susah tadi Fajri itu. Sebenarnya nggak terlalu enak mainnya kayak gitu. Secara touch juga kurang. Nah itu, dan dia memang apa ya, ngakuin gitu. Maksudnya kalau lagi dalam pertandingan tuh keserang juga tembus, dia nyerang juga kadang nggak bisa matiin gitu loh. Ada begitunya tuh tadi tuh. Jadi mungkin itu juga bikin nggak pede. Tapi apapun itu, game ketiga rada sana turun ya. Sana innya tuh makin lebih jadi gitu karena udah yakin gitu kali ya. Iya, nah itu kan kadang kalau lagi feeling gitu tuh susah dibalik. Maksudnya baliknya juga nggak gampang ya. Dan tadi nggak ada kesempatan buat dia balikin keadaan. Cuman mungkin memang secara permainan beda sama Inggris ya. Inggrisnya tuh beneran ketekan. Iya, lebih defense, lebih umpan nggak jalan gitu. Yang ini tuh beda gitu. Lawan ini. Dan dia udah masuknya tuh enak gitu dari awal. Jadi ya itu yang bikin Fajri tuh mungkin kedodoran dan nggak siap tuh hari ini di situ. Menurut lu Mbak, ini Thailandnya maksudnya bukan sekelas ya Decapol atau yang lain, ini Rising Star baru. Gue pernah lihat Mbak ini main tangan kiri kan karena satu. Ya lumayan lah, bagus. Tapi secara skill memang bagus kan. Di SEA Games kan juga dia buat kejutan gitu. Tapi kan ini Fajarian, ranking nomor 1 Indonesia, bisa kecolongan gimana Mbak? Kalau kita lihat mereka juga yang tadi Mbak Yuni bilang, mereka memang mengakui gitu kan secara banyak sekali tadi yang mereka nggak siap, terutama di bola-bola depan, dan itu yang ngomong dua-duanya, baik Fajar maupun Riannya juga bilang kayak gitu. Jadi mereka keduluan lah bola-bola depannya ya. Kalau ganda kan kalau udah keduluan depannya ya udah pasti ketekan. Jadi kan dia. Jadi mau dia defense kan. Gitu. Ditambah lagi yang tadi ya memang yang satunya wah nothing tulus banget gitu kan. Satu lagi udahlah satu kapten, udah gitu ganda pertama ya kan, dan merasa mungkin ini lawan di bawahnya gue nggak boleh kalah. Dan kadang-kadang hal kayak gitu kan justru yang malah jadi nggak karu-karuan mainnya gitu. Maksudnya masa gue kalah sih sama ganda ini gitu. Nah di situ sih jadi kalau secara teknis ya itu tadi bola depannya memang kalah, dan itu mereka memang mengakui juga kan dua-duanya. Dan belum pernah ketemu ya Wit. Iya karena kan levelnya belum main di 1000. Kalau nggak salah ya head to headnya pernah, tapi lama banget. Mungkin junior bareng. Kayaknya nggak seumuran juga deh, ini lebih muda. Dan memang ranking jauh banget sih. Iya sih. Jauh banget gitu. Ya. Tapi ya nggak tahu, atau mungkin ada lengah mungkin Mbak yang tadi Mbak Yuni bilang dari Inggris terus ke Thailand kan istilahnya. Tipe mainnya udah beda banget sih. Tipe mainnya beda ini dan lebih menyerang juga kan. Jauh nih di bawah gue gitu. Apa mereka nggak expect atau kaget apa gimana? Untung bukan Kun Lafut juga kan. Iya. Tunggal pertamanya. I mean like, dan Jojo sempet rubber dong. Nah, itu dia. Wah, kebayang nggak itu? Ya kan, tapi ya udahlah. Wah, maksudnya emang udah ininya kita ya, maksudnya jalannya kita gitu. Iya. Tapi ke depan kita harus lebih. Gak boleh iya. kan. Tapi kalau aku malah bukannya senang nih sengit apa enggak. Malah kayak gini tuh bikin kita jadi nggak lengah Mbak ke depannya. Kadang-kadang kalau pengalaman dari yang dulu-dulu misalnya mulus banget di ini, tiba-tiba ya quarter finalnya berat sedikit langsung kalah gitu kan. Tapi sekarang nih istilahnya ya ada waktu lah ya buat ini evaluasi dan jadi pertanyaan sebenarnya Kun Lafut nggak turun hari ini tuh orang udah kalah juga sama
India. India ya apa mungkin kan udah kalah juga gitu ya. Males kali ya, dia. aku nggak tahu ya, Iya. cuma maksudnya nggak nurunin Kun Lafut itu betulan juga oke bagi kita ya. Ya mungkin nurunin juga Ginting juga bisa menang, tapi Iya. kan jadi lebih Lebih kalau rame nggak lah, tadi lebih dia berbahaya. kalau- Iya kayak Iya. gitu. Lebih berbahaya karena Jojo juga tadi sempat kehilangan satu game Betul. juga kan, gitu. Nah, sebelum balik ke Jojo nanti, tapi aku mau tanya. Ini kan katanya ganda putra dikhawatirkan. Setelah di lawan Inggris juga, maksudnya Bagas Fikri nggak langsung in di babak pertama, kecolongan juga satu game lawan Ya, ranking 60. Sekarang kecolongan lagi Fajarian. Leo Daniel aman tadi lawan Thailand. Menurut Yuni gimana? Apa harus rotasi kah ini dengan besok kita lawannya India juga, maksudnya tricky, ada ganda-ganda kuat kayak Chirag Satwik. Nah ini kalau lawan India, All England menang ya? All England Bakri menang. Bakri menang kan? Bakri. Tapi berarti Fajri yang nggak diturunin ya? Mau nggak mau gitu ya? Bakri Iya, sama Leo Leo Daniel. Kok Tapi riskan ya? iya. Seberani itu kah? Gitu Iya. kita. Kayaknya enggak ya, Wit? Ditambah lagi memang ada beberapa komentar juga bahwa Bakri Enggak. agak mentally mungkin naik turun ya Mbak, walaupun rekornya bagus Betul. lawan Satwik sama Chirag. Cuma istilahnya kan misalnya dia naik nih jadi ganda pertama, wah itu kan pasti semua orang berharap nih sama dia gitu. Apakah dia sudah bisa membuktikan dan udah bisa siap. siap nggak untuk itu? Karena tanggung jawabnya gede ya. Iya, karena ini juga lawannya bakal sengit kan nanti. Tapi kalau melihat Fajarian atau gitu, menurutku sih emang harus ganda terbaik sih. Fajarian Gitu ya. Dan ini penentuan juara grup kan berarti? Betul. Nggak boleh nggak juara sih. Nggak Bahaya. boleh, nggak Harus boleh, juara. gawat. Gawat lah. Gawat. Kalau kita Ketemu runner up, tuan rumah amit-amit. kita bisa kelempar-lempar ketemu, bisa ketemu Cina mah sangat possible. Iya. Jangan sampai 3-0 Jangan kayak sampai. waktu sebelumnya. Iya, betul gitu. Nah, kembali lagi ke Jojo. Jojo di partai kedua lawan Thailand, rubber game, lawan tunggal ketiga Thailand yang di India, lawan India ini tunggal ketiga yang kalahnya jauh sama Serikan. Nah, menurut ini gimana nih? Jojo bisa kecolongan satu game juga. Ya, Jojo ya tetap harus siap ya besok ya. Karena maksudnya saya sih berharap di 3 partai pertama lah ya harus beneran all out gitu. Ini kalau sampai ke partai keempat kan juga ganda kedua kita ini, waduh, nggak apa bisa juga mereka harus fight juga. Kemudian tambah ke belakang feelingku sih Ciko ya yang akan diturunin gitu. Juga ini kan jadi nggak gampang gitu ya. Mudah-mudahan lah 3 partai dan Jojo sih saya nggak ngelihatnya kehilangan satu game itu apa-apa, biasa aja sih. Yang penting dia bisa Balik lagi. menang tadi. Hasilnya gitu. yang penting menang. Cuma besok lawan India tuh gimana ya? Secara pressure beda menurut gue Harus ya. juara grup kan. Kalau lihat hari ini line up Thailand itu nggak terlalu gimana gitu kayak. Yakin lah, tetap yakin kita menang. Tetap punya keyakinan yang lebih gede. Tapi besok lawan India, mereka kan juga apa ya Spartan juga gitu loh, rankingnya imbang-imbang. Nah ya udah kita mesti mikirinnya ya partai per partai. Tapi lebih daripada itu siapa yang lebih siap aja sih juga. Kadang-kadang tuh atletnya akan ditanya besok main Siap nggak? Siap nggak turun? Gitu. kalau menurut kita kan akan the best tim nih besok yang turun. Menurutku sih sorry. Iya. Ya, tapi Ya aku juga sih. Harus sih ya. Iya, harus. Ya, kan? emang harusnya harus tim terbaik sih karena Iya, iya. kalau it's too risky Iya, kalau betul. nurunin yang itu kan. Jojo gimana Mbak? Menurut lo nih? Kalau menurut gue mungkin tadi itu dia ada pengaruh juga kali kekalahan di partai kedua gitu ya. Mungkin ya ditambah lagi juga secara teknis yang dia bilang masalah shuttlecock. Dia bilang dia memang belum bisa tuh ngontrol itu gimana caranya. Cuma yang pasti dia berhasil lah ya mengendalikan semua itu dan hasilnya bagus. Dan memang kalau untuk besok yang seperti Mbak Yuni bilang mau nggak mau sih harus menang untuk menjadi juara grup. Ditambah lagi hari ini nih lawan Thailand kita udah istilahnya kena kesandung dikit nih, ya kan tidak disangka-sangka gitu ya andalan ganda kita kalah dan Jojo juga harus rubber. Jadi sepertinya di partai selanjutnya akan lebih hati-hati dan akan lebih mungkin lebih fight. eager lagi punya eager lagi untuk semangat untuk menang. Ditambah lagi kita kan terakhir kali ketemu tim India kan agak sedih ya di final 2 tahun lalu. Mungkin itu ada tambahan semangat tuh, gue nggak mau kalah lagi nih sama tim India, enak aja gitu. Jadi mudah-mudahan sih hari Rabu kita lihat, finger cross mudah-mudahan
Tapi Le, kadang-kadang memang shuttlecock itu bisa begitu loh. Dalam satu slop itu beda-beda. Ya, nggak stabil. Dalam satu slop? Can be. Iya, nggak selalu. Padahal ini maksudnya kualitasnya dunia ya Mbak. Kalau yang maksudnya kalau lokal atau yang brandnya nggak terlalu bagus itu mungkin. Tapi kelas dunia pun ada kemungkinan gitu Mbak. Kadang-kadang. Berarti dari produksinya kah atau? Iya, jadi dalam satu slop itu kadang speednya tuh nggak sama. Nggak stabil, nggak stabil semuanya. Karena kalau posisi angin, posisi goyang-goyangnya bola itu mah bisa dikuasai. Maksudnya hafal udah. Tapi kalau shuttlecock yang nggak bisa dikontrol kan, nah itu kemungkinan seperti itu. Tapi itu probability-nya kecil, pakai banget gitu. Nggak boleh nyoba sih ya. Jawabannya gini dong, tak di awal. Tapi dengan ada tim ad hoc yang mendampingi tim Thomas dan Uber Cup dengan hasil yang juga positif sebelumnya di All England dan BAC, menurut Ciuni gimana? Kan Ciuni juga tim ad hoc, kok nggak pergi? Kita mensupport dari sini dengan doa. Jarak jauh. Jarak LDR. Ya, ini kan yang selalu dibawa adalah sekarang psikolog yang selalu jalan. Kemudian ada juga dari sport science tambahan di sana. Jadi ini yang memperkuat satu non teknis, terus kemudian satu lagi yang memperkuat untuk persiapan. Jadi dia disiapin sebelum main, sesudah main, recovery, kemudian persiapan ke match selanjutnya. Itu ada treatmentnya. Jadi dengan treatment seperti itu kok kayaknya lebih positif ya untuk anak-anak, untuk tim gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus gitu ya. Di samping juga dukungan masyarakat ini juga membawa tim kita beda ya. Maksudnya ini kan positif ya. Jadi mereka juga ngerasanya tuh lebih adem lah sekarang ya, lebih nggak panas kupingnya lah gitu ya. Dan tahu banget lah Indonesia netizen ya, semuanya juga sedang support mereka lah gitu. Dan juga ada tim match analyst juga kan, Sandy juga pergi gitu, jadi analyst. sangat membantu. Itu selalu gitu. dibawa sih, cuma sekarang kan tambah lebih timnya ditambah gitu, karena kan ngedit gitu juga lumayan. Dan waktu. Banyak gitu. Waktu. Betul. Last Mbak di segmen ini prediksi lawan India dengan India punya 3 tunggal yang juga kuat. Punya 1 ganda yang sangat kuat, gimana? Ginting, Pranoy, kemungkinan kan pasti Ginting Pranoy. Terus Jojo, Satwik Chirag, Fajarian atau Bakri, Jojo Laksha dan terakhir ada Srikan. Atau yang muda Ciko. tuh Rajawat. George Kiran. Oh, Rajawat juga dibawa ya. Gue sih tetap bilang Indonesia menang. Iya dong. Dari India. Kalaupun kecolongan pun mungkin 1 aja lah udah. 4-1 lah menang. Kok nawar? 1 aja lah, jangan banyak-banyak kalaupun kecolongan. Maksudnya kalau kita bilang 5-0 menang sempurna tuh kan kayak terlalu jumawa ya. Mama banget ya gue. Tapi kalau Mbak Ciuni gimana? India dengan komposisi Pranoy juga bagus. Maksudnya dia cukup juga rata lah. Tapi emang kalau secara grafik penampilan kita lebih bagus kan di akhir-akhir ini dengan Jojo, Ginting, Chico juga ada semifinal di French. Ini gimana? Ini walaupun bagus gitu ya, tapi ini pertandingan bergu ya. Sekali lagi, maksudnya ininya feel-nya kan beda ya, Le. Bisa 3-2, Le. Rame, Le. Tapi kita menang? Menang dong. Iya dong, harus menang lah. Bisa tipis menurutku, karena itu beda-bedanya. Ini tiap partai akan menentukan lah gitu ya. Ya pengennya sih 4-1, cuman kok kayaknya imbangannya deket-deket tipis gitu. Tapi emang yang ada kosong tuh kayaknya ganda keduanya dia gitu. Maksudnya nggak sekuat Chirag atau Satwik itu ya. Itu lebih gitu. secure lah ya. Tapi maksudnya kita juga melihat pertemuan waktu di final 2022 itu ya. Misalnya lawan India itu kan seperti apa. Misalnya kita juga sempat memperkirakan itu dan ternyata mereka tampilnya luar biasa banget nih India nih. Maksudnya semangatnya luar biasa gitu kan. Kalau kita lihat juga mereka sering tuh foto-foto update defending champion gitu dengan Piala Thomas. Ini berarti kan lawan Thailand sama-sama 4-1 ya? 4-1. Iya. Dia kecolongannya di mana ya? Di pertama Pranoy kalah sama Kun Lafut. Oh iya, betul. Tapi kalau kita kan tadi di ganda. Iya. Ya kita harap lah. Coba Le, lu berapa? Aku setuju sama Ciuni sih 3-2 karena secara Pranoy juga maksudnya nggak bisa
pasti menang Iya, gitu. Ini iya. kadang-kadang Axelsen juga bisa kalah sama dia gitu. Iya, karena bebannya rada beda ya. Pranoinya nih nothing tulus nih di tunggal pertamanya kan. Iya, betul. Gintingnya mau menang pasti gitu kan. Laksasyen sama Jojo secara tipikal main mirip. Itu juga pasti bakal seimbang gitu. Ya, kalau nggak salah Pertemuan terakhir menang iya. Jojo. Tapi kan mainnya rally Rubber, gitu iya, banyak gitu yang kan. Ini beda 3 bola. jam. Iya, beda bola gitu. Benar. Dengan kalau Jojo main kayak BAC dengan shuttle kenceng tapi dia agresif, itu Jojo bisa menang. Duh, tambah deg-degan. Tambah Baru deg-degan. memprediksi. Banget. Tapi tambah seru jadinya. Tapi ya iya sangat kan? seru gitu. Jangan mulus-mulus, bener kayak Mbak Wit tadi bilang, Iya, jangan mulus-mulus jangan ntar mulus-mulus. kesandungnya pas Di knockout di knockout stage. stage. Ya Iya. kita doain lah semoga tim Thomas Cup lancar, lolos, bisa ngalahin India di partai ketiga ya berarti ya. Ketiga kita bisa jadi juara grup, nggak ketemu sama unggulan-unggulan di grup lain. Kayak nih Indonesia juga kita harus dukung timnas bola karena Jebre Media akan melakukan live reaction jam 18.30 Indonesia lawan Uzbekistan biar Justin Hubner ganteng lagi gitu karena dia Gak ganteng. lah kemarin kan udah ganteng mainnya, ini ganteng lagi mainnya gitu. Oh, maksudnya mainnya. Iya, sama Marcelino dah, gua fans Marcelino udah keren tuh. Dan jangan lupa PBINA juga akan menyelenggarakan turnamen di Benteng Badminton Hall tanggal 3 sampai 5 Mei. Pendaftaran bisa ke nomor yang ada di poster atas nama Caca, usia dini, anak-anak, pemula, tunggal dan ganda tanggal 3 sampai 5 Mei ya. Jangan lupa didaftarin sampai tanggal 30 April. Dan coaching klinik eksebisi ada Tommy, ada Sabareza, Giska, ada Agri dan ada Gloria. Dan terakhir Jebre Media punya jersey yang bertakjub apa nih? Dengan desain Timnas React, punya kerjasama dengan kolektor jersey Timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Filosofinya ada pattern pada jersey yang terbentuk dari ragam motif populer jersey Timnas Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan takjub Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Design by Malvinico. Periode order tanggal 22 April sampai 6 Mei. Harganya 250.000, bisa hubungin Anjar atau admin Jebre Media. Dan kita akan kembali dengan bahasan Uber Cup. Jadi jangan kemana-mana ya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.